Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من ولد عدنان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم وقت الميزان. أما بعد, kepada para alim, para ulama, para habaib, para tuan guru, para asatidz wa asatidzah, wabil khusus kepada Abah Ulun, Abah Haji Ihsan, Abah Haji Iskandar, Abah Haji Syahril, Abah Haji Syamsi, Abah Zainal Hasan, dan Abah Ulun seberataan yang ada di sini, serta para bapak, para ibu, adik-adik Jamaah Majelis Ta'lim Barakatul Ilmi yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini bisa menjadikan salah satu sebab berkumpulnya kita nanti di syurganya Allah, tempat kenikmatan-kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, marilah kita mulai kajian kita, yaitu dengan pegangan kitab As-Sirah An-Nabawiyah, sepak terjang sejarah hidup Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dikarang oleh Imam Ibnu Hisham dengan nama lengkap beliau Abdul Malik bin Hisham bin Ayyub Al-Basri. Mudah-mudahan dengan kajian ini mampu menambah wawasan kita tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW, dan nantinya mampu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita nanti diberi kesempatan berkumpul dengan beliau, dengan para sahabat yang mulia, setiap saatnya memandang wajah manusia yang mulia, yaitu Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa atharahu wa amila bihadihi wa istanna bisunnatihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, pun segala puji itu lillahi bagi Allah, wassalatu dan adapun salam ta'zim, wassalamu dalam sejahtera itu ala nabiyina, mudah-mudahan atas nabi kita, wa habibina dan kekasih kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad Rasulillahi yang menjadi utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Shalla, mudah-mudahan memberikan rahmat keagungan siapa Allah wasallama, ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan salam sejahtera alaihi atas nabi kita, kekasih kita, yaitu utusan Allah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi Muhammad, wa man dan orang iqtafa yang mengikuti siapa man atharahu pada jejaknya Nabi Muhammad, wa amila dan beramal siapa man bihadihi dengan petunjuknya Nabi Muhammad, wastanna
dan melakukan kesunahan siapa man bisunnatihi dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Amma ba'du. Sedangkan adapun setelah bismillah, alhamdulillah, wassalah wassalam, kita memulainya fi ilmi sirah an-nabawiyah, di dalam ilmu sejarah kenabian, wabil khusus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'rifuhu, adapun definisinya ilmu sirah an-nabawiyah itu yu'na, dimaksud apa? Ilmu sirati, ilmu sejarah an-nabawiyyati yang bangsa kenabian, bidzikri waqa'i'i hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebutkan kejadian-kejadian di masa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min maulidihi, mulai dari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila wafatihi, sampai ke intiqal ila rafiqil a'la, perpindahan Rasulullah ke tempat yang lebih luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahamiyatuhu, adapun ya keistimewaan atau sesuatu yang sangat penting di dalam sirah nabawiyah itu siratu Muhammadin, sepak terjang sejarah kehidupan Nabi Muhammad Rasulillahi, yang menjadi utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, mudah-mudahan memberikan rahmat keagungan siapa Allah alaihi, atas Nabi Muhammad wasallama, dan mudah-mudahan memberikan salam sejahtera siapa Allah kepada Nabi Muhammad. Ia tatbikun, yaitu iya yasirah Muhammadin Rasulillah, itu tatbiqun, tatbiq ya, istilah kalau bahasa Arab dalam pesantren. Tatbiq ini praktek ya, tatbiqun mempraktekkan atau secara ya umum mengamalkan, li kitabillahi, terhadap kitab Allah Al-Quran ta'ala, maha luhur siapa Allah, wa sunnatihi, dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahiyya, maka adapun siratu Muhammadir Rasulillah ila akhirih, itu sijlun ya, sijlun, pembukuan yang penting, arsip ya, arsip bersejarah ya. Jadi sejarah Nabi Muhammad SAW ini adalah semacam arsip bersejarah, hafilun, yang penuh dengan atau kaya dengan likulli tafasili hayatihi, dengan setiap rincian-rincian kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqidatan, di dalam segi akidah, wa ibadatan, dan dalam segi ibadah, wa muamalatan, dan dalam segi muamalah, wa akhlaqan, dan dalam segi akhlak, wa salman, wa salaman, dan dalam segi perdamaian, wa harban, dan dalam segi peperangan, wa da'watan, dan dalam segi berdakwah, wa jihadan, dan dalam segi berjihad, yusron, dalam keadaan mudah, wa usron, dan dalam keadaan susah, fi baitihi, di rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baina ashabihi, dan di antara sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, wa ma'a a'daihi, dan bersama musuh-musuh Nabi Muhammad. Fihi, itu di dalam sirah Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, al-usratu, al-uswatu, adapun suri tauladan, al-hasanatu, yang baik,
liman bagi orang Roma yang berkeinginan siapa man siasata qaumihi untuk memimpin kaum Yaman, au qama atau bertanggung jawab siapa man ala syu'uni baitihi atas hal ihwal keadaan rumahnya man. Shallah, mudah-mudahan memberi tambahan rahmat keagungan siapa Allahu Allah ala sahibi hadhihi sirati atas pemilik sepak terjang ini asyarifati yang mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan keluarganya sahibis sirah wa sahbihi dan sahabatnya sahibis sirah wa sallama dan mudah-mudahan memberikan salam sejahtera siapa Allah pada sahibis sirah. Alhamdulillah, kita buka dengan pembukaan dari Imam besar muallif hadal kitab Imam Ibnu Hisham. Pentingnya belajar sirah ya. Jadi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, min ba'di a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Laqad kana, sungguh benar-benar terdapatkan ya, lakum untuk kalian fi rasulillahi di dalam diri Rasulullah apa uswatun suri tauladan hasanatun yang baik ya. Jadi dalam sirah nabawiyah di dalam diri Rasulullah SAW dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ terdapatkan suri tauladan yang baik. Dan ternyata tidak hanya sekedar baik tapi juga sangat lengkap. Nah, jadi yang paling lengkap adalah sejarah dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau seumpamanya kita mencari suri tauladan dari nabi-nabi sebelum beliau, tidak selengkap pada diri Rasulullah. Kalau pada nabi-nabi sebelum beliau mungkin hanya sebagian sisi. Misalkan kita ambil contoh ya, suri tauladan dari sosok Nabi Sulaiman ya. Siapa yang tidak kenal Nabi Sulaiman? Beliau seorang nabi, juga seorang raja yang bijaksana, kaya raya. Nah, ini aja ya, tidak usah bahas beliau bisa bicara dengan binatang, dengan jin dan lain sebagainya. Ini yang secara umum aja. Beliau seorang nabi, raja, kaya raya, bijaksana. Nah, ini sudah lebih dari cukup. Apakah mungkin manusia zaman sekarang, umat akhir zaman, mengikuti sosok Nabi Sulaiman? Jawabannya pasti tidak semuanya ya, hanya sebagian yang kebetulan ada kemiripan dengan Nabi Sulaiman ya, yaitu selain Nabi ya, seorang raja, punya jabatan ya, seorang raja yang bijaksana ya, tidak zalim. Nah, mungkin sebagian umat Rasulullah yang kebetulan diberi amanah jabatan bisa meniru kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman juga kaya raya, beliau juga dermawan. Nah, mungkin sebagian umat Rasulullah yang kebetulan diberi amanah harta bisa meniru kedermawanan Nabi Sulaiman. Akan tetapi bagaimana dengan umat Rasulullah di akhir zaman ini yang masih masuk kategori
kontraktor kelas elit pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Apakah bisa niru Nabi Sulaiman? Tidak mungkin bisa, ya, karena tidak pernah berlaku bagi Nabi Sulaiman kemiskinan, kesusahan ekonomi, diusir-usir karena ya nunggak ngontrak. Ini ya tidak mungkin, ya. Makanya tidak semuanya, ya. Jadi apalagi umat Rasulullah di akhir zaman tergolong mayoritas kaum fuqara wal masakin, banyak yang fakir, banyak yang miskin, banyak yang diuji dengan kesusahan ekonomi. Kalau mencari contoh ke Nabi Sulaiman tidak bakal ketemu, ya. Yang sedang diuji ekonomi, ya, yang kontraktor kelas elit pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit, pindah kontrakannya tidak karena mencari fasilitas yang lebih lengkap, mencari fasilitas, kalau di tempat kita yang aman banjir, ini ya, tapi pindah kontrakan karena nunggak 3 bulan, diusir sama yang punya, ya. Kemarin ya ngontrak di Jalan Merdeka sini, ya, nunggak 3 bulan diusir, ya, pindah ke Gang Gerilya sana, nunggak 3 bulan nasibnya bodoh wae, ya, diusir. Pindah ke ujung sana perumahan Bengkuring, ya, nunggak 3 bulan sama aja diusir juga, ya. Pindah ke Balikpapan barangkali aman, ke Gunung Sari nunggak 3 bulan sama diusir. Pindah ke Gunung Pipa, ya, dekat perumahan Pertamina, nunggak 3 bulan diusir juga. Pindah ke Gunung Samarinda, jadi Balikpapan ada Gunung Samarinda di Jalan Setra 3 itu, ya, nunggak 3 bulan tetap diusir juga. Pindah yang agak jauh ke Gunung Tembak, nunggak 3 bulan diusir juga. Pindah yang dekat bandara Sepinggan, ya, di situ ada Gunung Bakaran, ya, ngontrak di Gunung Bakaran nunggak 3 bulan diusir. Pindah ke sebelahnya Gunung Bahagia, sudah di Gunung Bahagia tapi tetap sengsara. Kenapa? Karena sudah nunggak 3 bulan, siap-siap diusir lagi. Nah ini ya, ini maksudnya umat Rasulullah banyak yang mengalami kondisi seperti ini. Jadi kalau meniru atau mencari suri tauladan dari sosok Nabi Sulaiman tidak bakal ketemu. Nah, ini ya, makanya bisa diambil kesimpulan tidak lengkap, ya. Kalau kita mencari suri tauladan dari Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa ini sebagian riwayat menerangkan ketika diangkat oleh Allah ke langit, barrafa'ahullah, ya, sebagian riwayat umur beliau 33 tahun, dan yang jelas beliau masih jomblo, beliau masih bujang, beliau masih belum menikah, ya. Jadi makanya nanti ketika Nabi Isa turun ke bumi di akhir zaman, beliau tidak membawa syariat sendiri tapi melanjutkan syariatnya Rasulullah, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Makanya salah satunya beliau mengamalkan kesunahan Rasulullah, yaitu menikah. Nah, karena ketika beliau diangkat ke langit masih bujang, ya. Jadi kalau kita meniru sosok Nabi Isa alaihissalam, justru malah tidak semuanya mampu. Kenapa? Mohon maaf, Nabi Isa ini tergolong orang yang zuhud. Orang yang zuhud ini lebih memberatkan kehidupan akhirat daripada dunia. Jadi dunia sama akhirat tidak imbang, akhiratnya yang kuat. Jadi sama urusan duniawi tidak terlalu ambisi, bahkan tidak seberapa merespon. Jadi hari-harinya ibadah berzikir, ibadah berzikir.
Nah, jadi tidak semua umat Rasulullah yang mampu mengambil suri tauladan dari sosok Nabi Isa, mungkin hanya sebagian kecil. Itu pun mungkin anak-anak muda yang sudah pasti belum nikah, itu pun yang tinggal di pesantren. Nah, ini ya. Nah, kita lihat keseharian anak-anak yang di pesantren, ya, mulai bangun tidur jam 3, nah, apa yang dilakukan? Sholat, baca Al-Quran. Ada juga yang jurusan kitab menghafalkan ilmu alat, nahwu, sorof, ya, amsilatu tasrifiyah, sorofnya itu dihafalkan, fa'alanya filu fa'alan mamaf'alan, sampai akhirnya nahwunya mulai matan jurumiyah sampai nadham al-imriti sampai nadham alfiyah, jumlahnya 1000 nadham lebih dihafalkan, ya. Nanti habis subuh ya ada yang hafal Al-Quran setelah hafalan, yang jurusan kitab ngaji kitab, ya, sampai sholat duha. Habis sholat duha mungkin sarapan, kemudian lanjut taklim lagi, ya, mendekati zuhur istirahat, habis zuhur taklim lagi, makan siang, ya, kemudian istirahat sebentar, taklim lagi sampai malam, ya, baru istirahat lagi. Jadi akhirat saja. Nah, mungkin yang seperti ini bisa niru sosok Nabi Isa alaihissalam. Tapi bagaimana dengan, mohon maaf, yang anak-anak sekolah formal ini aja sudah tidak bisa niru sosok Nabi Isa, apalagi yang sudah sibuk dengan bekerja, ya, tidak bisa meniru sosok Nabi Isa, ya. Ini yang bisa niru mungkin para bujangan yang masuk kategori lika-liku, laki-laki yang tak laku-laku alias bujang lapuk, jombloan. Nah, ini ya bisa niru Nabi Isa. Nah, tapi bagaimana kalau nanti ketemu tambatan hatinya, ketemu jodohnya, bagaimana menjadi suami yang baik? Meniru sosok Nabi Isa tidak bakal ketemu. Kenapa? Nabi Isa belum menikah, ya. Bagaimana menjadi sosok ayah yang baik, apalagi tidak bakal kita temukan pada sosok Nabi Isa, dan seterusnya. Walhasil, apabila kita mencari suri tauladan dari nabi-nabi sebelum Rasulullah, tidak bakal lengkap, hanya sebagian sisi saja. Tapi kalau kita meniru Rasulullah sangat lengkap. Kalau dikatakan siapa yang pernah mengalami kondisi menjadi anak yatim piatu, siapa yang pernah mengalami kondisi sebagai pemuda pekerja keras, siapa yang pernah mengalami sebagai sosok suami yang baik, siapa yang pernah menjadi sosok ayah yang baik, siapa yang pernah mengalami sosok kakek yang baik, siapa yang pernah mengalami posisi kondisi miskin, siapa yang pernah mengalami kaya raya, siapa yang pernah mengalami kondisi lemah, siapa yang pernah mengalami kondisi sangat berjaya, memegang kekuatan power 100% sedunia, itu semuanya pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktunya sudah menunjukkan jam 6 lebih, mungkin kami persilakan. Barangkali ada yang mau berdiskusi, kami persilakan. Ini masih pembukaan. Ada waktu 20 menit kepada jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Dilanjutkan aja Pak. Jadi kenapa kita perlu mendalami sejarahnya Rasulullah SAW? Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran isinya, ya, dibagi 3. Yang pertama
ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fikih, tata cara ibadah. Dan yang ketiga, al-qasas, cerita-cerita. Apa tujuan cerita-cerita tersebut? Ya. Nahnu naqussu 'alaika min anba'ir rusul linutsabbita bihi fu'adak. Nahnu naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Kata Allah, kami menceritakan kepadamu, ya asyrafal khalq, wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, min anba'ir rusul, dari cerita para nabi. Ya. Apa tujuannya? Linutsabbita bihi fu'adak, supaya meneguhkan hatimu. Jadi salah satu manfaat atau salah satu tujuan Allah menghadirkan cerita-ceritanya dakwah para nabi terdahulu adalah untuk meneguhkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berdakwah, ternyata umatnya banyak yang membanggakan. Beliau tinggal membaca surah Nur, ya. Jadi dengan membaca sejarah dakwahnya Nabi Nuh, maka meneguhkan hati Rasulullah saat itu. Bagaimana dakwahnya Nabi Nuh? Da'autu qaumi lailan wa nahar. Aku mendakwahi umatku siang dan malam. Luar biasa. Mohon maaf ya, sangat beda jauh dengan para pendakwah zaman sekarang, ya. Dakwahnya cuma waktu tertentu saja, ada yang siang saja, ada yang malam saja, atau ketika habis sholat fardu saja. Dan artian masih banyak waktu luang, masih banyak waktu kosong. Berbeda dengan Nabi Nuh,